hari ini kita bersama persekutuan doa Adonai. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, mulihkanku. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, mulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, mulihkanku. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Oh haleluya, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir memenuhi kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 oh haleluya. Oh ralama shikara la bara la ba shikara la bara la bara la ba shikara la bara la bara la bara la ba shikara la bara. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh ralaba ralaba shikara la bara la bara la ba shikara la bara la bara la bara la bara.
seperti rusa rindu sungaimu. Begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyak kudusmu. Seperti rusa rindu sungaimu, begitu penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyak kudusmu. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyak kudusmu. Minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu. Terima kasih Tuhan buat kasih kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Thank you Jesus. Urapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu. Kami akan tetap setia melayanimu sampai akhir kami menutup mata. Amin. Yang kami tahu Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang besar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi nama-Mu. Kalau kami akan mendengarkan kesaksian, biarlah kasih pengurapan Tuhan turun bagi kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam saudara-saudara, persekutuan Adonai. Saya mau kesaksian pada masa COVID ya saudara. Kita 2 tahun menempuh masa COVID itu begitu luar biasa. Wah, waktu itu yang saya biasanya kerja itu hul-hulan mulai jam 7 pagi, kadang sampai jam 8 malam. Itu kali ini bisa benar-benar luar biasa. Dalam sebulan itu saya itu, kalau saya kan seorang singsay, jadi pasien saya itu cuma dalam sebulan awal pertama COVID itu cuma 8 orang. Yang biasanya pekerjaan begitu penuh, bisa cuma 8 pasien itu begitu stres luar biasa. Sampai waktu itu saya mikir, tempat olahraga tutup, mal-mal tutup, semua tutup, toko tutup, pasar tutup, sampai semua tutup. Itu waktu itu masih masker pun masih jarang, dan orang-orang itu begitu ketakutan. Terus saya itu mikir, aktivitas saya yang biasanya itu sepertinya mobil gitu, jadi kok terhentikan total gitu. Saya akhirnya itu sampai cari kegiatan saya apa? Keluar rumah pakai sepatu olahraga, saya jalan-jalan. Bangun pagi, saya jalan-jalan, mulai doa pagi jam 5, jam 6 selesai. Saya jalan-jalan itu sampai jam 8, setengah 9 pagi. Jalan-jalan di sekitar rumah saya. Yang biasanya saya nggak pernah masuk, saya masukin semua. Amin. Jadi saya itu bawa 7 elemen di kantong saya. 7 elemen itu ya garam, yang sudah dicampurkan jadi satu. Jadi ada anggur, ada tubuh Kristus, pokoknya semua yang sudah dicampurkan itu saya sama doa keliling, saya taruh satu-satu di setiap tempat itu saya doain satu-satu. Itu benar-benar jadi pendoa
keliling di sekitar rumah saya itu sampai komplit. Rumah saya di Kampung Sada itu sampai di Karamenjangan loh saya jalan itu. Sampai ke Bonet, Galaxy Mall, sampai ke asrama haji. Jadi hampir komplit, gang-gang semuanya saya busui semuanya. Yang semua tempat yang belum pernah saya lihat, padahal saya tinggal di sana itu mulai tahun sudah lama ya, sudah 30 tahun lebih saya nggak pernah belusuan. Tapi sekarang bisa tahu semua, oh ternyata di tempat saya itu ada ini, ada ini, itu komplit sampai nyasar, terus termasuk gang-gang kecil itu bisa saya tahu semua. Ya, itu nilai plus minusnya COVID. Sembari itu siang-siang saya bisa masuk ke mall, saya lihat di mall. Loh, di mall itu ternyata semua toko itu nggak ada pembelinya. Jadi mall itu betul-betul sepi gitu. Sampai saya mikir, kalau saya ke mall kayaknya mau ketularan sama siapa ya? Kayaknya nggak ada orang ke mall waktu itu. Mall itu bisa isinya itu paling selain pegawai itu pengunjung cuma 10 orang mungkin. Sampai semua mall itu di kota Surabaya saya masukin satu persatu, saking nganggurnya. Tapi ya saya doain semuanya jadi rata. Akhirnya selain doa jalan, saya masuk mall-mall bisa doa keliling. Ya saya bisa tapi bulan berikutnya sudah sama Tuhan sudah dipulihkan, pasien saya sudah mulai datang rame. Mereka bilang mending ke Singseh daripada stroke. Mending ke Singseh berobat daripada sakit. Akhirnya mereka lihat, ya sudah, karena teman saya memang juga pasiennya terjadwal ada setiap jamnya, jadi mereka datang pulih semula. Amin. Tapi ya itu ada waktu untuk doa keliling itu ternyata. Itu ya Tuhan kasih kesempatan itu. Jadi tidak ada istilah nganggur di pekerjaannya Tuhan. Amin. Terima kasih. Ya, puji nama Tuhan. Ya, untuk Ibu Yulia adalah seorang Sinsei dari kota Surabaya. Ya. Ini bagi saya adalah sesuatu yang dahsyat dan yang ajaib pertemuannya. Ya, begitu pula dengan Ibu Deborah. Saya panggil dia dengan nama baru saya Ibu Deborah. Supaya apa? Punya satu integritas yang lebih. Bukan seperti yang dulu-dulu biar Ibu Deborah punya warna. Karena hari itu juga sempat saya mengalami kecelakaan tangan saya. Nggak mari-mari, katanya bahasa Surabaya, ya kan? Tapi bahasa Indonesia-nya nggak sembuh-sembuh. Tapi dia bilang ini, yuk coba pergi ke Sinsei. Saya bingung, ini diapain tuh di Sinsei ya? Ternyata Tuhan bawa saya untuk mengalami satu proses. Saya orang yang takut jarum, ya. Tapi entah kenapa saya ditipu, dikerjain sama ibu ini, Ibu Yulia. Itu pasti kresek dilakbanin buat apa ya? Gitu kan? Ditempel di tangan saya di sini. Saya namanya mau dikerjain, pintar diambil hikmat, diajak ngobrol, tiba-tiba kok ada suara ya? Apa itu? Gitu kan? Pas saya lihat apa? Itu air, itu plastik sudah diisi darah saya. Saya pasti lihat, hai sudah stop. Sampai diambil kurang lebih setengah kilo kali ya. Ya pokoknya setengah kilo lah hitungannya. Hitungan gram kue lah. Ya toh? Ya. Sampai saya paling bilang nanti dulu. Dia bilang begitu. Saya cuma pasrah. Karena apa? Kondisi tangan saya tidak membaik. Sampai dijamin berapa lama tiba-tiba ada gumpalan di plastik darah itu kental. Ya dia bilang apa? Ini lemak yang jahat. Sementara secara lab tidak terdeteksi, ya kan? Setelah itu enak tangan saya, sombong. Malam itu saya pakai tangan saya buat gunting. Karena udah waras, masuk bahasa Indonesia sudah sembuh. Besoknya bengkak lagi.
21. Nah tadi memang kita punya atur ketemuan. Ini kebetulan saya ada di kota Malang, Batu Malang Onsen ya, Hot Spring Resort ya, dengan cara Tuhan yang ajaib memfasilitasi streaming, nggak ada musik baru kali ini ya, cuman karaokean aja. Nah di sini tadi saya melihat bagaimana juga proses darah saya tadi mau diambil dari sini, mampet, ternyata harus diambil di tempat tangan saya yang luka. Akhirnya keluar juga, sampai diambil segini lagi di plastik kiloan, 1 kilo kali, setengah kilo. Terus ternyata ada cairan ya, cairan dengan darah itu berbeda, tidak seperti waktu diambil pertama itu hitam. Cuma tadi di videoin, jangan tunjukin, saya enggak pernah berani lihat darah. Ternyata dia bilang apa, darah ini keluar seperti mutiara ya. Saya carikan. Mau carikan, mau dilihatin apa mau enggak, saya nggak mau lihat ya. Ternyata dari banyak orang yang hadir, yang cairan darah yang keluarin mutiara itu orang-orang yang tertentu. Saya nggak tahu kenapa ada mutiara. Apa kita cuma berkata begini, hanya darah Tuhan Yesus yang memberi perubahan. Mutiaranya. Nah, mutiaranya. Oh iya ya, Iya, ini. jatuhnya air itu, jatuhnya darah itu bulat-bulat. Boleh dideketin Ibu Deborah Iya. ya. Tadi di videoin saya juga kaget. Nah setiap handphone satu-satu di videoin. Nah itu diambil darahnya. Ini mutiara. Nah, seperti mutiara jatuhnya. Satu lagi handphone yang satu Deborah. Nah, dari sini. Kalau handphone yang satu, mundur dikit. Nah, iya toh. Biasanya darah keluar begitu aja, tapi ini seperti mutiara bulat-bulat. Saya juga nggak ngerti. Yang saya tahu dari surga hari itu pernah ada pelayanan hamba Tuhan dikasih batu mutiara dari Tuhan. Ya toh? Ternyata dari jarum itu tuh jatuhnya bulat-bulat. Ini percaya nggak percaya? Tadi saya nggak mau lihat, ini baru saya lihat. Saya nggak tahu durasi berapa menit. Tapi setelah itu tangan saya enak. Ya toh? Sampai diproses sampai ini selesai. Bukannya saya mereferensiin lo ya. Bukannya mengintroduce, mempromosi. Tapi baru kali ini Tuhan pertemukan dengan Sinse yang puji Tuhan. Kebetulan sebelum penanganan untuk kita proses terapinya, didoakan dulu. Bayangin. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang punya nama. Ditangani Ibu Julia. Ya, tapi kita tahu koneksi perjumpaan dengan siapapun ada yang ilahi yang Tuhan buat ke depan ini berubah. Nah ini kemarin sempat kemeng, sempat berat tangan saya, tapi setelah tadi diambil enteng, saya pencet-pencet kok nggak kaku kayak kemarin ya. Saya bilang ya puji Tuhan lah. Sementara Ibu Yuli bilang apa? Ini prosesmu cepat. Nah kemarin saya kontrol telat juga 4 hari, saya baru tiba di kota Sidoarjo, jadi kota Manado kemarin. Dijemput Ibu Deborah. Untungnya saya nggak telat untuk daftar. Untungnya dokternya nggak galak, dokternya ramah. Ibu Deborah mau nanya, saya diam kan saking takut. Tangan saya dirapetin sampai segitu kencangnya, saya diam. Sementara Kathy juga bilang, kenapa ibu nggak pernah berani ngomong sama dokternya kalau itu ikatan di tangannya tuh kencang? Saya bilang nggak apa-apa. Tapi di situ rekan saya Kathy lihat tangan saya ini bengkok, nggak lurus. Tapi ini spontan. Hari itu datang ke tempat kamar saya, dia bilang begini sambil dia bercanda. Iya toh? Udah. Tapi dia bercanda, dia bilang, Bu, tadi aku tak lihat tanganmu itu bengkok. Saya nggak sadar. Cuma saya perhatikan jari-jari saya ini basah, nggak enak, bau. Dan entah kenapa saya luruskan lagi tangan saya. Hai, Debo, Kathy, ternyata tanganku bengkok. Berdua ngekak di ranjang saya. Kamu paling demen ya kalau orang menderita. Saya bilang gitu ya. Cuma saya bilang enggak apa-apa, kamu menang. Karena apa? Sukacita itu tidak bisa diukur dengan apapun. Karena dua orang ini adalah dua orang yang tidak bisa bercanda kecuali dimulai dengan candaan. Tadi saya juga intermezzo dengan Sinze, saya bilang begini, kita harus bergaul dengan orang-orang yang punya warna. Supaya apa? Hidup kita punya satu hal perubahan. Karena apa? Hidup sudah semakin gak jelas,
punya cara yang ajaib. Jadi pada malam hari ini, siapapun yang kita kenal, yang kita jumpa, jangan pernah selesai sampai di sini, tapi kita tahu ada cara dan maksud Tuhan yang berbeda. Oke, kita akan angkat pujian, malam ini mau masukkan firman. Selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat besaran-Mu. Masih ada jalan terbuka bagi anak-anak Tuhan. Masih ada hal yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami akan menghargai akan setiap cinta-Mu Tuhan bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Kami tahu rancangan-rencana-Mu yang pasti iya dan amin. Amin. Yang terbaik daripada-Mu kami pasti sudah terima dan dapatkan. Biarlah firman malam hari ini menjadi satu hal kekuatan renungan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, ini saya tidak tahu yang ada di situ siapa. Bisa lihat, kamu nggak pakai kacamata, miring-miring. Siapa ya? Lucien, Ayu Rajasa. Ayo terus. Suaranya kecil katanya. Wah, suaranya kecil. Kanan nggak bawa sound, terus apa lagi? Siapa ya ini? Nggak kelihatan Bu. Nggak kelihatan. Yang saya lihat tadi Lina Silayan, tidak apa-apa nanti aja deh ya. Karena saya tahu ada yang ajaib dan indah bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Ya. Di sini dikatakan apa? Firman Tuhannya. Jangan punya mental asal-asalan. Nah, ini dia. Ya. Kebanyakan anak-anak Tuhan punya karakter yang kuat. Kemarin saya banyak belajar melihat dari sisi orang yang kuat, bukan karena usia, tapi karena punya pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih. Kalau mau dilihat ya, Ulangan 15 ayat yang kelima di sini katakan apa? Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, pasti kita akan menemukan satu rancangan rencana Tuhan yang indah. Makanya kita tidak akan punya satu hal sikap yang mudah, gampang terpengaruh untuk apapun juga. Nah, kalau mau dilihat ya, orang yang berlaku setia terhadap orang yang tidak bercela, itu yang Tuhan perhitungkan. Mazmur Daud katakan. Nah, orang yang punya satu hal mental asal-asalan, tidak mempunyai satu mental asal-asalan adalah orang yang harus punya introspeksi diri. Seperti lagunya katakan apa? Siapakah aku ini Tuhan? Kadang kalau kita tidak punya satu hal introspeksi diri, kita tidak tahu diri kita ini siapa. Kita nggak akan sadar. Di saat Tuhan bawa, di saat Tuhan berkenan, di saat Tuhan menyukakan kehidupan bagi setiap kita. Nah, bagaimana kita hidup ini, kita memiliki satu mental yang kuat, jangan main-main ya. Tuhan mau segala sesuatu yang kita perbuat harus memiliki nilai dan bobotnya. Jadi di sini dikatakan apa? Hati kita melakukannya harus dengan sungguh-sungguh. Kalau itu kita lakukan untuk Tuhan, bukan buat yang lainnya. Makanya kalau kita mau lihat, banyak orang menggampangkan segala sesuatunya. Banyak orang melakukan kebodohan karena apa? Tidak punya satu paradigma yang benar, tidak punya satu pola pikir yang dahsyat. Nah, di sini dikatakan apa? Tuhan tidak berkenan atas apapun yang kita lakukan di dalam hal kebodohan. Aduh. Ya, yang Tuhan mau untuk kita punya satu hal kepastian dalam hidup. Yaitu apa? Keberanian. Kolose 3:23 katakan apa? Apa saja yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini kesaksian sedikit aja ya, bagi saya itu menyentuh sekali. Saya pulang dari kota Manado ke kota Surabaya. Tangan saya cuma satu yang berfungsi dengan tidak normal, karena saya orang kiri. Saya punya hidup yang gak asal-asalan. Saya punya hidup yang selalu menghargai siapapun juga. Hari itu sempat adik saya telepon, nanti ada orang yang atur kamu di bandara sampai check-in, sampai naik ke atas, kamu terbang dengan aman. Ternyata udah sampai di bandara, petugas itu bilang apa? Bu, nanti ada orang dari Surabaya yang jemput ibu dan ambil barang ibu. Bagaimana Tuhan bisa pakai adik saya memperhatikan kehidupan saya? Ya, karena dia pikir begini, itu udah tangannya sengklek, masih aja bawa barang yang berat. Betul nggak? Berarti kan saya hidup bagi orang lain itu asal-asalan. Karena apa? Udah tahu dalam keadaan kondisi tangannya nggak memungkinkan, masih aja pikirin orang yang lainnya. Bagi saya itu tidak masalah, karena itu adalah satu hal kesukaan. Ya, ada sisi baik waktu saya dapatkan di Manado, ada sisi buruknya. Tapi saya akan melihat dari sisi baiknya. Waktu saya mau masuk ke pesawat, ada 2 mas. Ternyata mas itu orang dari Tuban, ya. Waduh, saya dapat seat bukan seat jendela lagi. Saya tidak pakai fasilitas yang layak untuk saya dapatkan. Kemarin rekan saya dapat fasilitas yang layak, sampai seat bangkunya bagus, nomor 5. Saya bilang, waduh, saya di lorong. Memang saya suka di lorong, tapi Tuhan memungkinkan gak tangan saya ini ada di lorong, gitu kan? Tiba-tiba saya bilang, mas, maaf, boleh gak saya itu di jendela? Dia bilang, iya gak apa-apa bu, silakan. Wow, puji Tuhan, saya duduk di jendela, jadi saya aman, saya taruh tangan saya di jendela. Saya tidak akan pakai asal-asalan dalam setiap kehidupan saya. Sampai saya baru sadar tiket saya itu ternyata saya bilang sama Deborah harus transit di Makassar, pantesan 4 jam. Harusnya dari Manado ke Surabaya itu cuma tempuh 2 jam, kurang lebih ya. Tapi situ di saat transit, mas ini bilang apa? Mbak, sini aku tak bawa tasmu. Lumayan loh tas yang saya bawa ini. Karena apa?
isi tape, kabel, dan yang lain-lain. Bayangin ya, orang yang biasa bisa Tuhan kirim. Kalau mau dilihat itu masih itu gayanya bukan gaya yang benar, gaya orang asal-asalan. Kalau mau dibilang tukang bangunan, belum tentu Bu Deborah dan Ibu Yuli mau nyapa orang itu kan. Pasti kan kalau orang udah duduk nggak akan nyapa kiri dan kanan. Bukan karena saya mendapat fasilitas bangku, enggak. Saya ngobrol di dalam pesawat sampai saya ngantuk, ya kan. Setelah itu saya bangun lagi, saya harus terbang lagi ke Surabaya. Tas saya dipegang sampai di posisi transit. Terus saya bilang, sini tak tuker tiketmu, karena tangan saya cacat, saya bisa langsung nyerobot, nggak usah pakai antri. Masnya diem. Lumayan perjalanan ya dari bandara Makassar sampai kita masuk ke gate, sampai nggak dikasih saya bisa minum atau ngopi. Tapi saya tetap masuk ke tempat itu. Sampai turun pun dari pesawat Surabaya, Mas itu masih pegang saya nggak ngerti siapa yang mau ngambil barang saya di kota Surabaya. Ternyata dibilang, Ibu, barangmu tak ambil. Saya bilang, kamu siapa? Saya yang disuruh dari kota Manado. Oh ya udah silakan, tak kasih tasku. Setelah itu saya keluar. Karena bapak ini bilang, enggak apa-apa Bu, keluar, saya tak tunggu bagasi. Rekan saya bilang begini, kamu enggak apa-apa tah? Tasmu dipegang orang. Ya kan? Karena apa? Ibu Deborah pernah kali mengalami satu trauma, ketakutan, betul enggak? Sampai kekhawatirannya gede sekali. Saya cuma keluar dari bandara dengan tas lempang saya. Dia bilang, mana tasmu? Udah, ada yang urus, saya tinggal tenang. Udah wes, kamu duduk di situ. Sampai Deborah kaget. Coba lihat lagi katanya. Udah, pasti enggak ada apapun yang hilang yang orang ini bawa. 3 dus, betul enggak? 2 tas, 5 oli yang saya bawa. Sampai saya tertawa dengan cara Tuhan. Kok bisa ya? Saya punya fisik normal dan tidak normal. Tuhan buat satu hal kekuatan. Jadi saya belajar malam hari ini untuk saya punya satu mental yang gak asal-asalan, ya. Walaupun dalam keadaan kelemahan dalam tangan saya punya mental, ya, integritas Tuhan yang the best. Nah, di sini juga dikatakan apa? Bersungguh-sungguh, berarti melakukan dengan segenap hati, pikiran, tenaga, kemauan, ya kan, serta penuh tanggung jawab. Orang yang bersungguh-sungguh, jadi di sini juga dikatakan apa? Orang yang tekun, setia, disiplin, dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Maaf kalau saya melecehkan kamu lagi. Ibu Deborah kalau udah nyetir, dia bilang apa? Loro, dia bilang kesel. Kesel artinya capek. Betul nggak? Dia bilang nggak pernah loh selama ini saya pakai kendaraan. Saya langsung hati saya, aduh, susah ya orang punya satu hal, passion, sukacita. Karena apa? Bagi Ibu Deborah kaget kali ya, satu kali keluar sampai malam. Betul nggak? Karena dia bilang, aku mau istirahat dulu, karena mau persiapan buat besok jalan ke kota Malang. Karena apa? Saya harus setir. Saya bilang, kamu belajar Deborah, bagaimana saya keliling dengan kendaraan yang saya bawa, saya sendiri. Cuma saya bawa sukacita di dalam hal kendaraan. Cuma dia bilang, setelah dapat USB, saya nyanyi sendiri. Cuma saya bilang begini, iya nyanyi dan nyanyi sendiri, tapi jangan asal-asalan. Loro, kesel aku. Ya Pak, banyak urusan. Ada celotehan yang saya bilang buat rekan saya, yang istilah bagi saya nyelekit, tapi dia pikir bercanda. Saya bilang, baguslah kalau penerimaan dia bercanda, tapi bagi saya itu udah poin di mana urat nadi saya itu naik. Makanya tidak salah Bu Julia Sinse bilang apa? Kamu tegang sekali, kamu sering marah. Ya, kenapa? Saya menahan kemarahan supaya orang jangan tersinggung. Jadi orang yang bersungguh-sungguh di sini dikatakan berarti orang yang suka bekerja, orang yang rajin beribadah, orang yang suka berdoa dan melayani pekerjaan Tuhan. Makanya kadang kita tidak mengerti, ya kan? Seperti lagunya juga kadang gini, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Orang bisa menyanyi, tapi setelah capek, mana? Ngamuk tuh, benar.
Ya kan? Bayangkan kemarin dijemput Ibu Deborah di bandara, saya bilang ini, awas COVID, ini dari Manado. Bagaimana sih ketemu orang ini? Mengundang aja udah takut COVID. Maju mundur, akhirnya saya kesel, tapi tidak mudah menyerah. Seperti lagunya apa? Ku tak akan menyerah, apapun juga. Tapi bener loh, ini orang punya mental gablek. Ya, udah disenenin, dimarahin. Tapi gimana ya? Bandel. Bandel. Saya bilang gini, Tuhan, ini orang mesti diapain? Ya udahlah, saya ngalah. Saya terima undangan khotbah kamu, saya bilang gitu kan. Pertama dia lihat, nggak tahu kesanmu gimana? Nggak mau, malu. Dia bilang gini, wih galak katanya. Tapi setelah kenal katanya, enggak, ngocol, bahkan poslet. Gitu, saya iseng kirim video ke dia. Nih kamu lihat ya, kalau saya lagi melo, kalau lagi saya mau cari sesuatu saya nyanyi. Memang mama saya marah, siapapun juga marah. Dia bilang apa? Nggak ada urapan itu nyanyi. Kalau kamu lagu dunia. Tapi kalau kamu punya lagu rohani, tapi kalau kamu sudah sampaikan pesan Tuhan, dia bilang begini, merinding, itu kamu, bukannya dirimu katanya. Itu diri Tuhan dalam diri kamu. Kamu berbeda. Ya iyalah, orang yang mempunyai satu power Tuhan, di saat dia menyampaikan pesan Tuhan, itu otomatis ada pengurapan. Jadi Tuhan bilang bagi setiap kita, jangan mempergunakan urapan dengan main-main dan asal-asalan. Nah, kalau mau kita melihat ya, orang yang melayani Tuhan adalah orang yang suka sesuatu hal yang gairah. Jadi kalau orang yang melayani Tuhan, dia nggak punya satu sukacita, itu perlu dipertanyakan. Bahkan kemarin sempet, ya, sampai saya bete, sampai dia bilang begini-begini, saya nggak mau respon. Karena apa? Saya orang yang suka aktivitas, bukan orang yang diam mendengar tanpa ada kegerakan apapun juga. Dan orang ini juga menyatakan siapa pribadi dirinya. Sampai sempat hari itu adik saya sedikit ada permasalahan di kota Manado. Dia langsung lontarkan, begini-begini, saya cuma diam. Loh Tuhan, ini adikku kok dipakai buat pembelaan di atas orang ini, gitu toh. Cuman bagi saya begini, urapan dan karunia, pelayanan, gak usah harus kita tunjukkan siapa diri kita. Yang penting kita tunjukkan bagaimana orang itu tersentuh, bagaimana orang itu mempunyai satu hal perubahan. Betul nggak Bu Deborah? Betul. Betul. Karena apa? Kemarin lagi mau tunggu dokter, saya udah lapor sama Kathy dengan Deborah kalau saya ada appointment ketemu tamu saya di kantin rumah sakit Delta Surya Sidoarjo. Tahu kan berdering, saya bilang gini, tunggu ya, karena saya harus ketemu tamu. Kamu mau ikutan? Dia bilang enggak, aku di sini. Ya udah, nanti kalau saya dipanggil dokter kamu bel, saya pasti datang. Saya layani tamu saya. Mau operasi pun saya harus ketemu tamu, betul enggak? Ini ada saksi hidupnya. Dari operasi saya tangani orang di rumah sakit, mau operasi, sampai setelah keluar rumah sakit, saya tanyai tamu di rumah sakit juga. Nah, bagaimana juga sama ibu ini menyatakan tentang yang seperti Ibu Deborah katakan, betul enggak? Kalau ibu tuh menyampaikan pesan Tuhan, itu beda katanya. Tapi kalau udah nggak menyampaikan pesan Tuhan, lain. Saya bilang itu suka-sukanya Tuhan. Bagaimana orang yang baru pertama kenal pribadi Tuhan dalam kehidupan saya waktu saya khotbah, ternyata orang ini udah punya pesan Tuhan, betul nggak? Sampai dilacak nomor teleponnya saya kaget. Sampai dia ketemu, dia punya kesaksian. Nah, bagi saya begini, orang yang hidupnya tidak asal-asalan, ketemu dengan orang itu punya perubahan. Berarti orang itu mempunyai satu hal dampak. Makanya saya suka dengan orang yang tidak menggampangkan dia punya hidup. Sampai saya bilang di rumah sakit, ayo Kathy, praktek nubuatan. Terus saya bilang, Deborah, ayo praktek kamu nubuatan. Ora iso. Karena apa? Deborah memakai apa? Otaknya, bukan hikmat Tuhan. Saya bilang begini, hai, kamu harus punya
Sepertiga Tuhan bawa karunia dalam diri saya harus kamu miliki. Kamu masih enak didampingi, kamu masih enak diarahkan. Nah, saya mau buat orang-orang di sekeliling saya tidak mempergunakan apapun dekat saya dengan asal-asalan. Bahasa kerennya apa? Nyedot, betul nggak? Menghisap, ya. Menghisap, menyedot, mengambil, mengimpartasi. Nah, itu bahasa-bahasa yang selengean kali ya. Atau bahasa apa ya, saya juga nggak ngerti. Tapi kadang orang bilang begini, Bu, urapanmu biar tinggal, bajumu tak minta, ambil. Saya bilang begitu kan. Kalau orang itu terlalu ya gimana, kita nggak usah pusingkan, ya. Nah, bagi saya buat malam hari ini, apapun kehidupan kamu yang asal-asalan, tapi asal kamu punya siapa pribadi Tuhan Yesus, engkau akan mengalami satu hal perubahan, engkau akan mengalami satu hal dampak kemanapun Tuhan bawa dan Tuhan kirim, ya. Kalau kita lakukan kebaikan dimanapun, pasti kita ketemu orang-orang yang baik. Contoh hal yang terkecil yang kemarin, waktu saya turun kota Surabaya, ya kan, saya tidak bersaksi dengan Ibu Deborah, saya tidak bersaksi dengan Ibu Yulia. Kalau mau lihat, ya melihat aja story saya. Makanya orang paling demen melihat story saya, karena dibilang apa? Kalau udah lihat story Lasma, hati saya senang, ya. Spontanitas bicaranya tenang dan membuat satu orang tuh terharu. Sampai kemarin Ibu Gembala Sidoarjo, Bu Epi, ketemu saya telepon, saya ngobrol, terus dia bilang gini, itu loh, Bapak ini mengagumi kamu, karena kamu tuh begini. Lebih baik mengagumi siapa pribadi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi dimanapun Tuhan bawa kehidupan kita, kita jangan asal melihat orang dari sisi dia punya penampilan. Nah, makanya tuh kemarin di Manado ada orang yang bilang begini, hamba Tuhan itu harus punya penampilan. Dan orang dalam penampilan itu, jemaat akan lihat siapa pribadi kita. Saya langsung melongo. Kenapa harus dilihat penampilan? Bentuk rambutnya, bentuk bajunya, bentuk apapun yang ada dipakai dalam dirinya. Saya cuma geleng-geleng. Tuhan, ini hamba Tuhan yang seperti apa ya? Sementara engkau sendiri Tuhan pakai sandal jepit kok 40 tahun sandal jepitnya Tuhan Yesus aja nggak pernah rusak. Karena apa? Dia berjalan dengan apa aja ya yang Tuhan mau taruh dalam setiap hidupnya. Sampai saya bilang begini, nggak akan bisa di make over, nggak akan punya sesuatu hal nilai kalau orang itu punya penampilan atau punya satu badan yang membuat satu hal yang berbeda. Makanya kadang saya cuma bercara kepada Tuhan, apa Tuhan lihat penampilan? Enggak. Di Mazmur katakan, Ayub, ya toh, lain hatinya, ya kan? Ayub, di Mazmur bukan Daud, orang yang lain punya sikap hati ya, Kaleb dan Joshua. Ayub juga punya sikap yang lain daripada yang lain. Waktu dia mengalami satu proses hidup bagi orang-orang rekan-rekannya, mengasalkan dalam segala kehidupannya walaupun dia dalam keadaan sakit. Jadi di sini juga dikatakan apa? Kolose 3 ayat yang kedua-dua, ya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena kita harus punya takut akan Tuhan. Makanya tadi ya, penampilan, asal kelihatan berbuat baik, ya nggak bisa juga. Asal kelihatan melayani, asal kelihatan beribadah, asal kelihatan kita ikut doa menara atau doa pagi, asal kelihatan kita memberi persembahan, asal kita kelihatan percaya Tuhan, asal kita kelihatan mengasihi Tuhan. Hidup kita jangan asal, tapi hidup kita harus punya pengaruh, harus punya sesuatu hal yang berubah. Jadi orang yang punya mental asal-asalan, itu adalah orang yang gak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Markus 12 ayat ke-30, ya. Bagaimana Tuhan katakan apa? Mengasihi dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, dan kekuatanmu. Makanya di sini juga dikatakan apa? Kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan melihat kita yang menjadi kebutuhan keperluan kita, Tuhan persiapkan. Jadi
Tidak ada tempat di surga buat orang yang asal-asalan. Orang yang di surga adalah orang yang sudah mempersiapkan dari sekarang gaya hidup integritas, doa, pujian, penyembahan, dan baca Alkitab. Dan lakukan yang terbaik buat siapapun. Bukan buat orang yang kita cintai atau orang yang kita kenal. Enggak, sama semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya akan simpulkan buat malam ini, jangan pernah memberikan yang minimal pada apa yang bisa kita berikan, kerjakan buat orang lain, ya. Kita harus lakukan dengan maksimal. Jangan asal-asalan dalam menjalani hidup ini. Kalau kita tahu bahwa hidup ini singkat dan sementara, makanya seberapapun yang Tuhan kasih kita pada hari ini, umur panjang, ya, kita hargai dengan satu hal yang terbaik yang daripada Tuhan. Tadi saya berdoa buat mamanya Ibu Yulia Sinse, ya, nggak tahu umurnya berapa, 69. 69, tapi wajah cantiknya nggak hilang. Ya. Nggak tahu ada passion apa mamanya Ibu Yuli, lihat saya, dia langsung senyum. Belum, minta cium, dia kasih pipinya. Ya udah saya cium, dia bilang satu lagi dikasih. Baru kenal loh. Terus nggak mau berhenti. Nah. Peluk. Terus nggak mau berhenti, minta peluk. Saya belajar bagaimana mamanya Ibu Yulia ini melihat ada sesuatu di diri saya yang bukan asal-asalan. Ada beauty-nya Tuhan. Sampai manja gitu. Manja. Manja banget. Gak mungkin mamamu begitu dengan tamu orang kan. Saya kan kaget. Tuhan, kenapa ini baru ketemu, semangat bangun dari tidurnya walaupun badannya kecil, ya toh, bersandar di tangan saya yang lagi sengklek, Kayak minta gendong. kayak mau nah. Ya toh, cuman saya bilang ya enggak apa-apa lah. Kalau bersandar di sini oke, asal jangan di tangan saya gini. Ya toh, sampai saya pegang tangannya. Mau dilepas, minta dipegang lagi tangannya. Akhirnya saya bilang, Bu Yuli bilang, Bu posisimu di sini. Saya bilang, udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, posisi di sebelah kiri aja. Karena saya lebih nyaman di kiri daripada nanti saya di kanan nyodok tangan saya ke pinggang atau ke mamanya kan repot. Ini jari saya masih belum bisa. Sampai didoain, Mama ini tersentuh. Ya kan? Sampai mau pulang, dilihatin. Bayangin, ya. Ibu ini tidak menggampangkan perjumpaan dengan siapapun. Kebetulan di situ ada anaknya, mantu, ya, ada besan, ada cucu, bahkan keponakan Bu Yulia bingung, kok bisa tahu? Terus saya bilang apa? Saya caima. Dia nggak mudeng, caima. Saya bilang saya paranormal, tapi punya Tuhan Yesus. Bayangkan. Nah itu ya, orang yang hidup nggak menggampangkan, hitungan detik, menit, jam, itulah yang menentukan. Dimanapun Tuhan kirim, Tuhan utus, nama Tuhan Yesus harus dipermuliakan. Bayangin, ya. Pengaruh kemanapun, tergantung kita punya sikap. Jadi, buat malam hari ini, berikan yang maksimal kepada siapapun yang kita jumpai. Jangan yang kita jumpai, yang kita suka, dan nggak mau yang nggak kita suka. Betul nggak, Ibu Grace? Bu Grace apa Bu Deborah? Terserah saja. Terserah saja. Oke, suara saya kecil benar karena tidak ada mic. Wah, Pak Budiono Gani, terima kasih. Ini bapakku yang paling setia sekali ya. Oke, malam ini yang menyaksikan Instagram saya ada, wah, Keti Gondo, ada Pak Adi. Sabtu depan ya Pak Adi, streaming bareng di tempat Ibu Keti. Ada Papi Pop, oh Ibu Ibu Meme ya, terima kasih. Indah, oke, temannya Ibu Keti, thank you udah menyaksikan streaming saya. Buat Yanti Sugianti, wah ini orang spesial saya kalau saya dalam keadaan lemah ya. Felicia Juliana, Lydia Sasha dari Kota Semarang, Lina Silayan dari Jakarta. Suaranya nggak ada. Waduh, nggak ada mic di sana di tempatnya Ibu Keti ya.
Suaranya nggak ada. Ibu Maria Kartika. Oke, terima kasih dari Kota Semarang. Siapa lagi nih? S. Halim. Rina. Saya nggak tahu nih Rina yang mana nih. Untuk Kala Rasyanturi, ini adik saya yang di Kota Manado. Terima kasih yang sudah menyaksikan streaming malam hari ini. Dan untuk, ada Ibu Milka, ibuku dari Kota Semarang. Nanti Bu, saya balik Semarang tanggal 21. Oke, malam hari ini firman saya selesaikan. Kita akan tutup. Terima kasih buat kasih setiamu, buat apapun yang hambamu sampaikan. Isi hatimu Tuhan, Engkau yang meteraikan setiap firman. Biar yang terbaik yang daripada Tuhan Yesus. Engkau berkati yang menyaksikan streaming maupun siaran ulangnya. Nama Tuhan dipermuliakan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tadi dua sapaan. Teman-teman kita berdoa syafaat. Tuhan berkati Bu Lasma Syahrini yang telah melayani dan memberitakan firman-Mu hari ini. Berikan kesehatan kepada beliau agar senantiasa sehat selalu dan terus melayani kami. Berkati juga Tuhan para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini. Amin. Engkau berikan kesehatan kepada mereka agar mereka selalu setia melayani. Amin. Tuhan, tolong berkati bangsa kami, bangsa Indonesia yang telah banyak sekali memberkati kami, rakyatnya. Juga tolong Tuhan berikan suatu kesehatan untuk rakyat-rakyat bangsa Indonesia agar selalu bisa melayani dunia dan membawa dampak bagi dunia juga. Berkati juga hamba-hambamu yang ada di Indonesia Tuhan, supaya bisa memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami di Indonesia adalah ujung bumi. Tolong Tuhan supaya benar-benar kemuliaan-Mu dinyatakan. Amin. Dan tolong Tuhan pada saat Engkau datang, tolong ingat kami semuanya supaya kami bisa diangkat di awan-awan, ikut dalam rapture, tidak ada yang ditinggalkan. Amin. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau saja yang menjadi andalan dalam hidup kami. Amin. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Buat apa yang dilakukan dikerjakan ke depan. Dibuat Tuhan Yesus berhasil. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan malam hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Oke. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya, yes Lord. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Adonai streaming selesai, kami menyapa dari kota Malang di Onsen Hot Spring Resort Malang.